Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah Maulana Ahwani. Saya adalah salah seorang mahasiswa dari Sekolah Bisnis ITB, Program Magister Manajemen kerjasama antara PT Freeport Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor. Dalam kesempatan ini, saya akan mengunggah sebuah video mengenai komunikasi bisnis untuk meningkatkan kinerja di dalam organisasi. Watering Plant adalah salah satu divisi operasional PT Freeport Indonesia yang terletak di Pelabuhan Amamapare Portside. Watering Plant adalah lini akhir dari proses produksi PT Freeport Indonesia. Bubur konsentrat yang dihasilkan dari pabrik pengolahan konsentrat di Mil 74 dikirimkan melalui jalur pipa sepanjang 110 km untuk kemudian dikeringkan. Hasil pengeringan berupa pasir konsentrat yang berkadar air 9%. Dalam 1 ton konsentrat terdapat 210 gram tembaga, 23 gram emas, dan 60 gram perak. Konsentrat yang telah kering disimpan di dalam gudang penyimpanan sementara berkapasitas 135.000 ton sebelum akhirnya dikapalkan. Itulah tadi sekilas mengenai profil organisasi Watering Plant. Watering Plant adalah salah satu divisi yang melakukan tugas operasional di PT Freeport Indonesia, yaitu melakukan pengeringan konsentrat dan pengapalan konsentrat untuk kemudian bisa dikirimkan ke berbagai negara di dunia, baik di Eropa dan di Asia, termasuk diantaranya PT Smelting Gresik yang ada di Jawa Timur yang didirikan oleh PT Freeport Indonesia. Di dalam Watering Plant terdapat seksi pemeliharaan alat, yaitu seksi maintenance yang bertugas untuk memastikan kehandalan setiap equipment yang digunakan untuk proses produksi. Komunikasi adalah kegiatan menyampaikan pesan atau gagasan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Pengirim pesan bisa kita sebut sebagai komunikator dan penerima pesan adalah komunikan. Komunikasi dapat dikatakan berhasil jika antara komunikan dan komunikator sama-sama memiliki gagasan yang sama. Bukan berarti bahwa komunikan sebagai penerima pesan harus menyetujui gagasan yang disampaikan oleh komunikator, namun cukup dengan komunikan tersebut memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi sangat penting di dalam suatu organisasi karena dapat membangun kekompakan yang juga mencapai tujuan perusahaan dan mencapai kinerja yang diharapkan. Berikut ini akan kita saksikan bagaimana komunikasi digunakan dalam menunjang kekompakan dan kerjasama tim di lingkungan Departemen Pemeliharaan Watering Plant. Peralatan yang ada di Watering Plant memiliki fungsi yang kritikal dalam menunjang kegiatan produksi. Adalah seksi maintenance yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan tersebut. Komunikasi internal yang dilakukan di lingkungan maintenance Watering Plant sangat bermanfaat untuk membangun kekompakan dan kerjasama tim. Komunikasi tersebut dapat berupa komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan, komunikasi horizontal antara sesama rekan kerja dengan menggunakan media audio berupa radio tracking ataupun media visual berupa WA Group. Di awal tahun dilakukan komunikasi informatif berupa sosialisasi target key performance indicator yang harus dicapai oleh section maintenance melalui media visual dan audio visual. Selain itu, meeting koordinasi dilakukan untuk dapat mengkoordinasikan pekerjaan secara lebih baik, aman, dan selamat. Strategi komunikasi selain dipergunakan untuk mencapai tujuan perusahaan seperti target kinerja yang diharapkan, juga dapat digunakan untuk melakukan lobby dan negosiasi untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Saat ini, PT Freeport Indonesia sedang menghadapi masalah yang cukup penting, yaitu adanya wabah COVID di daerah operasional PT FI yang ada di Mimika. Kepala Daerah Mimika
telah membatasi perjalanan dan juga menutup sejumlah akses dari jalan utama yang ada di Kabupaten Mimika. Ini jalan-jalan di seputaran kota Timika sudah sunyi. Tepat jam 2 siang dilakukan lockdown untuk semua wilayah. Jadi pengumuman untuk masyarakat Timika, tidak ada lagi yang di jalan-jalan raya setelah jam 2 ini sunyi. Tidak ada lagi manusia di jalan. Kalau kita semua sepakat seperti ini, virus corona dia tidak berdaya lagi. Jadi ini informasi untuk Bapak Ibu warga Timika, sudah tidak ada lagi di jalan raya setelah jam 2 siang. Sebagaimana kita ketahui, karyawan PT Freeport Indonesia memiliki jam kerja hingga sore hari. Contohnya seperti karyawan yang bekerja di Kuala Kencana, ketika mereka sore hari pulang kerja, mereka tetap bisa melalui jalan-jalan di Mimika dengan ditentukan oleh petugas keamanan yang ada. Petugas keamanan akan mengarahkan jalan mana yang bisa dilalui dan jalan mana yang akan ditutup. Hal ini merupakan buah dari negosiasi yang telah dilakukan oleh Government Relation PT Freeport Indonesia. Itulah tadi bagaimana komunikasi digunakan untuk meningkatkan kinerja maupun mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, kita telah melihat bagaimana komunikasi di masa krisis juga digunakan untuk melakukan lobby dan negosiasi terhadap pemerintah daerah Mimika. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah menyaksikan video ini, juga kepada ibu dosen kami, Ibu Siti Amanah dan Pak Bahtiar yang telah memberikan ilmu mengenai komunikasi dan diplomasi korporat. Saya ucapkan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.